Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, benarkah jika kita berani meneliti nasab Ba'alawi, lalu dianggap tidak punya adab, tidak punya tata krama, atau tidak punya akhlak? Kemudian mengkritik nasab Ba'alawi, sekaligus mengkritik perilaku oknum Ba'alawi di masyarakat. Kemudian kita dijustis, dihakimi sebagai orang yang tidak memiliki tata krama atau tidak beradab. Lalu apakah benar penelitian nasab ini berkaitan erat dengan adab? Saudaraku sekalian, beberapa hari yang lalu saya ditegur oleh salah satu teman saya, salah satu sahabat kita, yang kebetulan dia bagian dari muhibbin atau simpatisan Ba'alawi. Saya dianggap tidak memiliki adab karena ikut meneliti dan membahas kejanggalan nasab Ba'alawi. Lalu apakah benar apa yang kita lakukan itu melanggar norma atau tidak beradab? Padahal yang kita bahas adalah ilmu. Sedangkan ilmu sendiri berdiri secara mandiri. Mari kita bahas sejenak kaitannya ilmu dan adab. Sebenarnya apa sih pengertian ilmu itu? Lalu apa sih pengertian adab dan ruang lingkupnya? Pertama yang kita bahas adalah ilmu. Apa pengertian ilmu? Jika kita merujuk pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu gabungan beberapa pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan hukum kausalitas atau sebab akibat. Ilmu pengetahuan juga biasa diartikan sebagai proses mengamati, eksperimen, deskripsi, penyidikan, serta penjelasan teoritis mengenai sebuah fenomena atau kejadian. Nah, ini pengertian daripada ilmu. Termasuk ilmu kajian nasab berarti ilmu meneliti nasab. Lalu seperti apa pengertian adab? Para ahli bahasa kebanyakan menyebutkan bahwa adab adalah kepandaian dan ketepatan dalam mengurus segala sesuatu. Begitu juga menurut ahli agama, adab adalah suatu kata atau ucapan yang mengumpulkan segala perkara kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, adab biasa juga disebut sebagai norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan nilai-nilai budaya atau aturan agama. Norma seringkali digunakan dalam pergaulan yang terjadi antar manusia atau interaksi antar sesama manusia. Nah, sedangkan akhlak diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan. Dan itu bersumber dari dorongan jiwa. Akhlak mengandung arti tabiat, yaitu terbentuk dalam diri seseorang secara alami. Sedangkan adat, yaitu terbentuk dari sebuah latihan. Dan watak, yaitu tabiat yang dibentuk sehingga menjadi adat kebiasaan. Artinya apa? Akhlak ini meliputi yaitu adat, tabiat, dan watak. Saudaraku sekalian, memang antara ilmu dan adab memiliki korelasi, memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lain. Bahkan ulama salaf seperti Asy-Syaikh Imam Malik rahimahullah misalnya memposisikan adab di atas ilmu. Beliau berpendapat yaitu ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya, meneliti nasab Ba'alawi, lalu mengkritik doktrin sesat Ba'alawi, pembelokan sejarah oleh Ba'alawi, pemalsuan makam oleh Ba'alawi, pembelokan sejarah, baik sejarah nasional kita maupun sejarah Nahdlatul Ulama. Apakah bisa dikatakan sebagai orang yang tidak beradab atau tidak beretika? Tentu ini tudingan yang tidak dewasa teman-teman, alias kekanak-kanakan.
Dan ini senjata andalan bagi kaum Pahlawi dan para muhibbin atau simpatisan bagi Pahlawi itu sendiri untuk menjinakkan para pemuda Nahdliyin supaya tidak lagi bersinggungan dengan penelitian nasab Pahlawi. Artinya Pahlawi tidak boleh dikritik, tidak boleh diteliti nasabnya, tidak boleh dikoreksi perilaku dan doktrinnya. Lalu apakah seperti itu kita benarkan, teman-teman? Tentu tidak. Saudaraku sekalian, kita itu bukan hanya membicarakan Pahlawi dari sisi penelitian nasab semata, akan tetapi kita bicara tentang keindonesiaan secara luas. Kita bicara tentang keislaman yang kafah, yang menyeluruh. Bagaimana jika Pahlawi ini kita biarkan terus-menerus, maka akan membahayakan masa depan bangsa Indonesia ini. Membahayakan Nahdlatul Ulama. Bisa jadi di kemudian hari, jika ini kita biarkan, NU tinggal nama. Semuanya diisi oleh oknum Pahlawi dan doktrin-doktrin itu akan dimasukkan di dalam ADART dan asas dasar bagi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ideologi NU bisa berubah ke arah feudalisme yang sedang dijalankan oleh Pahlawi. Artinya apa? Pahlawi harus berada di atas dan seluruh umat Nahdliyin dari Sabang sampai Merauke disebut dengan muhibbin atau pengikut dari Pahlawi. Artinya posisi ini sangat strategis dan sangat prestis yang dicari oleh kaum Pahlawi. Begitu juga Islam secara menyeluruh. Bisa jadi ajaran Islam ini bisa melenceng jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Begitu juga melenceng dari ajaran para sahabat dan salafus sholih. Dan ini sudah terjadi, teman-teman, di mana kaum Pahlawi mengajarkan doktrin-doktrin sesat. Bahkan di setiap pengajian, hampir tidak pernah kita jumpai mereka mengutip pendapat imam madhab misalkan. Tidak pernah mengutip kehebatan para sahabat misalkan. Selalu yang diagung-agungkan adalah kakek buyut Pahlawi itu sendiri. Dan anehnya, yang disanjung hanya dari Ubaidillah ke bawah. Tidak pernah menceritakan kehebatan Ubaidillah ke atas. Nah, ini kan aneh. Sebagai indikasi bahwa cerita itu memang dibuat-buat oleh kalangan Pahlawi sendiri. Saudaraku sekalian, banyak klaim yang melenceng dari garis prosedur ilmiah terkait dengan status nasab Pahlawi yang diklaim sahih tanpa pembuktian. Misalkan yang pertama, Pahlawi mengklaim bahwa nasabnya sudah mendapatkan takrir atau pengakuan dari ulama selama berabad-abad. Mereka juga mengklaim bahwa banyak tokoh-tokoh Pahlawi yang menjadi nakib selama berabad-abad di Hijaz. Dan ini juga tidak terbukti sampai hari ini. Sedangkan di Yaman sendiri miskin pengakuan, tepatnya di abad ke-7 Hijriah. Artinya apa? Di abad 7 Hijriah, di Yaman sendiri tidak pernah mengakui kebenaran nasab Pahlawi. Dalam kitab karya Pahlawi sendiri, yaitu Istizadah, dijelaskan bahwa Pahlawi pernah ditakzir atau dihukum cambuk oleh Syarif Aun al-Hasani karena dianggap tidak sekufu atau tidak selevel berani menikahi putri dari keluarga Syarif Makkah yang merupakan keturunan Rasulullah SAW yang asli. Dan Pahlawi juga dilarang menggunakan gelar Syarif atau Sayyid. Oleh karena itu, mengapa Pahlawi menggunakan gelar Habib? Karena memang dilarang menggunakan gelar Syarif setelah hukuman cambuk atau ta'zir yang dilakukan oleh Syarif Aun al-Hasani. Ini menunjukkan bahwa Pahlawi dari dulu memang tidak diakui sebagai keturunan Rasulullah SAW. Namun mereka ternyata tetap memaksakan diri dan tetap ngotot, bahkan berhasil mencangkok nasab atau menyambungkan nasab yang sudah 5 abad setengah terputus dan bisa disambungkan, yaitu disambungkan kepada Ahmad bin Isa yang kemudian disebut dengan Ahmad Al-Muhajir. Nah, ini sebuah kekonyolan, teman-teman. Kemudian yang kedua, Pahlawi tetap bersikukuh menolak tes DNA sampai hari ini. Padahal dulu yang berteriak-teriak
supaya melakukan tes DNA adalah imam besar bagi Pahlawi sendiri, yaitu Habib Rizik Syihab. Walaupun sebagian dari Pahlawi juga mau melakukan namanya tes DNA, karena mereka memiliki sikap terbuka. Namun mayoritas mereka menolak tes DNA, karena setelah mengetahui kemunculan hasil tes DNA bagi teman-teman Pahlawi yang ternyata berhaplogrup G, maka yang lain menjadi takut untuk melakukan tes DNA. Mereka mengatakan bahwa tes DNA tidak perlu. Mereka menganggap tes DNA tidak ada kaidahnya dalam Islam. Mereka tetap menganggap sah nasabnya dan diisbat atau ditetapkan oleh lembaga pencatat nasab keluarganya sendiri. Mereka juga mengklaim bahwa lembaga yang menetapkan nasab Pahlawi ini, yaitu Rabithah Alawiyah, adalah lembaga yang paling valid dalam mencatat nasab keturunan Nabi di seluruh dunia. Padahal lembaga ini berada di Jakarta dan baru didirikan di tahun 1928. Nah, ini kan sebuah kelucuan, teman-teman. Tentu ini adalah sebuah kekonyolan. Rabithah Alawiyah ada di Jakarta, dianggap sebagai muara yang paling benar, mewakili seluruh keturunan Pahlawi yang ada di seluruh dunia. Bahkan Pahlawi yang ada di Yaman sekalipun harus berkiblat pada Rabithah Alawiyah yang ada di Jakarta. Lalu apakah seperti ini kita biarkan dengan dalih menjaga adab, menjaga tata krama? Tentu tidak, teman-teman. Saudaraku sekalian, melihat contoh kecil di atas, ketika kita membiarkan dan berdiam diri dengan tidak membahasnya, maka justru kitalah yang su'ul adab, yaitu tidak memiliki tata krama, tidak memiliki akhlak kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena tahu ketidakbenaran, tahu penyelewengan, tapi tidak mengambil tindakan, hanya berdiam diri, maka kita semua bisa dosa. Dan ketika kita membahasnya, justru pada hakikatnya kita ikut andil dalam pembersihan nama baik baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian, cobalah diam sejenak, berpikirlah dengan jernih, hilangkan fanatik buta, maka kita pasti akan mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junjunglah tinggi ilmu pengetahuan dan cobalah kesampingkan pandangan subjektif, karena ini berkaitan dengan visi misi jangka panjang kita, bukan hanya jangka pendek, teman-teman. Jangan sampai anak turun kita nanti terkena virus seperti ini, hanya cinta Pahlawi secara buta, tanpa mengecek kebenaran ilmu dan data yang disampaikan oleh Pahlawi. Sehingga apa? Membuat masyarakat kita menjadi mundur, bahkan bisa melenceng dari ajaran Islam itu sendiri. Dan bagi masyarakat Indonesia, kita bisa hilang jiwa nasionalis kita, yaitu cinta tanah air kita, karena kita berkiblat pada orang-orang Yaman atau orang-orang imigran. Teman-teman, silakan ini direnungkan dan difahami kembali. Jangan ikuti emosi sesaat, tapi ikutilah hati nurani kita. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.